Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Nah, mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan, tampaknya dominasi dari sektor energi, PTBA, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2.650, resisten hingga ke 2.800. Dan kebetulan PTBA juga merupakan listed company update kami untuk hari ini. Kemudian ada Dewa, buy on weakness 104, resisten hingga ke 130. Dan terakhir ada Elsa pemirsa, buy on weakness, supportnya di 430, resistennya hingga ke 480. Ya, 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Halim Mintareja, Branch Manager JUC San Antonio Surabaya. Pak Halim, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama kita akan coba ulas untuk PTBA dari energi. Anda rekomendasikan buy on weakness. Pertimbangan terlebih dahulu dari sisi teknikal, Pak. Kenapa PTBA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, dari sisi teknikal ini kan sudah flattish cukup lama ya, dari pertengahan bulan Desember sampai akhir Februari ya, udah 3 bulan cukup flattish di bawah. Terus kemudian hasil penjualannya juga bagus ya, secara tonase juga bagus, dan kayaknya laporan keuangannya sebentar lagi keluar dan kayaknya bisa bagus juga gitu, lebih bagus dari Q3 dia. Baik. Terus ditambah sentimen dari China juga oke lah. China kan tadi salah satunya itu tarif batu bara Amerika kena 10%. Jadi ada sentimen bagus buat sektor coal di Indonesia. Di tengah pergerakan harga komoditas, Pak, yang masih cenderung tertekan, data terakhir ini sudah di bawah $120 Amerika per ton. Bagaimana Anda melihat prospeknya ke depan kalau kita kaitkan dengan kinerja, sementara posisi diversifikasi masih belum optimal untuk menggantikan dari posisi komoditas batu bara? Ya, penurunan batu baranya itu sudah di 130, dari sekitar 150-an ya, jadi di bawah 120 ya. Dan itu cukup signifikan. Tadi PTBA kan 40%-nya lari ke domestik. Di atas 40% domestiknya, jadi harganya ikut harga lokal, tidak terlalu terpengaruh. Penurunannya tidak sebesar ITMG, pengaruhnya ke PTBA. Dan harga PTBA juga sudah turun lumayan ya, dari sekitar 3.150 ke 2.700-an, hampir 10%. Buy one weakness di level berapa Pak untuk PTBA? Di kisaran 2.670 sampai 2.700 lah, di area sini boleh lah, di area konsolidasinya. Dengan targetnya sekitar 2.800-an. Itu target sampai kapan Pak untuk PTBA? 2.800-an? Sampai laporan keuangan keluar. Laporan keuangan keluar ya bulan ini lah, bulan Februari ini. Baik, dari sisi pola Pak, sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.100-an. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir sampai dengan awal 2025 sampai dengan Februari, penguatannya masih terbatas, ini masih cukup lebar range yang akan dikejar ke level tertinggi 6 bulan sebelumnya. Polanya untuk PTBA? Iya. Polanya ya ini sedang downtrend kan, downtrendnya udah selesai, sekarang sideways, ini akan retrace kembali ke atas, tapi untuk buat new highs berat ya, ada resisten kuat di 3.000, jadi target 2.800 sudah cukup bagus sih untuk PTBA di sana. Sampai yang pertama ada PTBA pemirsa direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2650, resistennya di 2800 ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita bergeser ke sampel yang kedua Pak, ada Dewa, Anda juga rekomendasikan buy on weakness, analisis dan rekomendasinya untuk Dewa. Nah, Dewa ini tadi waktu rekomendasi dibuat dia masih konsol ya, belum rekor 120 ya, jadi udah agak berubah ini. Tadi waktu direkomendasikan dia baru menguatkan break 120, dia masih konsolidasi, flat base-nya bagus, volumenya cakep ya tadi ya. Tapi tiba-tiba tadi setelah rekomendasi dibuat dia break 120 sampai ke target kita dengan 130 ya, jadi sudah boleh dibilang invalid ya. Kalau mau masuk sekarang kayaknya kok resisten di atas sudah cukup besar. Kalau udah punya hold aja nggak apa-apa.
pasang daily stop, besok kita sell on strength. Di level berapa itu Pak? Sell on strength ya di tengah-tengah ya, hari ini 130, closingnya 117, berarti sekitar 120 sampai 125 kita sell on strength-nya. Bagi yang sudah ambil posisi begitu, Pak Halim? Iya, yang sudah ada posisi, nanti sell on strength-nya di sana. Iya. Kalau belum punya posisi, lupain lah, karena sudah naik cukup banyak dan sudah buat resisten sudah ada resistennya gitu loh. Agak berat untuk break 130. Iya, maupun yang sudah profit taking dan ingin buyback kembali, wait and see terlebih dahulu begitu. Ada rekomend ya. Iya, wait and see. Ada rekomendasi ya karena volumenya udah cukup besar hari ini. Dan biasanya volume besar itu di atas sudah bikin resisten gitu loh. Jadi risk rewardnya sudah nggak cocok untuk new entry. Kalau sudah punya sell on strike besok. Oke. Yang ingin masuk belum direkomendasikan. Tapi sebenarnya dari sisi volume seperti apa Pak untuk Dewa, dan apakah memang volume? Iya. Dewa ini tadi ya waktu rekomendasi dibuat itu volume di bawah tuh agak besar gitu. Jadi dorongannya cukup kuat. Iya. Tapi terus siang-siang tadi kan ditarik jadi sampai 129 pakai nomornya PSAB, mau itu dengan PSAB. Nah, ini PSAB-nya arah tapi Dewanya turun cukup banyak dengan volume cukup lumayan gitu loh. Nah, biasanya gini sudah ada resisten dia, sudah bentuk resisten volume di 120 sampai 129. Tapi kan PSAB-nya arah, jadi mungkin besok ada sentimen merger itu lagi ya bisa dimanfaatkan untuk sell on strength. Baik, kita bergeser ke saham pilihan ketiga yang terakhir Pak, ada Elsa. Ditutup melemah 1,75%, 450. Intraday hari ini lebih dominan di zona merah. Seberapa menarik untuk Elsa, terutama dari sisi teknikal dan buy on weakness di level berapa? Elsa ini menariknya gini, sudah flattish cukup lama, flattishnya dia sudah bentuk konsolidasi dan ini dia kan memang terpengaruh dengan oil dan oilnya teknikalnya sudah kurang bagus, teknikalnya udah downtrend, tapi dia lebih ke arah service. Jadi harga oil itu tidak terpengaruh langsung ke dia, lebih kontrak inventory-nya dia ya, yang besar. Nah, ini gimana? Ini kan LKQ3 dia kan jelek karena ada penyesuaian forex ada one off loss ya. Nah, ini Q3-nya one off loss-nya sudah nggak ada. Q4-nya udah nggak ada, jadi diperkirakan Q4-nya ini akan bagus lagi. Dan kemarin itu ada beberapa broker yang sudah mulai masuk untuk break konsolidasi ya. Break konsolidasi di 450, di atas 450 resisten dia terakhir kemarin di break, tapi hari ini ada pullback dengan volume kecil. Nah, pullback-nya ini bisa dimanfaatkan untuk weakness di kisaran 450-an, 446 sampai 450, stop loss-nya dia di bawah 440. Targetnya sekitar 480-an. Potensi ke 500-an seperti apa peluangnya untuk Elsa? Ke 500 berat ya, karena udah banyak resistennya itu dan marketnya juga kurang mendukung ya. Marketnya kurang mendukung, harga oilnya juga turun banyak. Market BEI-nya juga kurang rame ya, kan BEI-nya sedang bearish ya. Jadi untuk break resisten kayaknya agak berat. Jadi 480 itu resistennya cukup kuat. Kecuali BEI-nya kembali bullish ya, konsolidasi kan kita nggak tahu konsolidasinya ke arah mana. Kalau BEI-nya kembali bullish mungkin bisa berubah lagi hitungannya. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada PTBA, Dewa, kemudian juga ada Elsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama kita ke Pak Jason Pak, dari Jakarta, menanyakan DRMA. Sudah beli di 920, apakah masih direkomendasikan hold tidak untuk DRMA? Oke, DRMA masih sideways, kalau sudah beli di 920 di hold aja, dengan support terakhirnya dia di 880. Jadi kalau jebol 880 out dulu, resistennya EMA 200 996, boleh dibulatkan 1000 lah EMA 200-nya. Jadi antara 950 sampai 1000 itu ada resisten. Kalau mau average di atas 1000, stop loss-nya di bawah 890. Baik. Gitu. Penutupan hari ini di 910, melemah di 0,55%. Bapak Jason dari Jakarta, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya Pak, kita akan coba cek, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham produsen emas nih Pak, PSAB. Sudah punya di harga 322. Apakah saham PSAB bisa naik kembali ke harga
entry di 322 Pak. Halo Pak Halim. Pak Halim, halo Pak. Ya, ada saham PSAB ditanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham PSAB sudah ada di 322. Apa saham PSAB bisa naik kembali? Hari ini saya akan coba sampaikan untuk PSAB ditutup menguat di 284, menguat signifikan di 24,56%. Ya, intraday terendah hari ini sempat menyentuh di 224, intraday tertinggi 284 dan merupakan sekaligus level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian untuk dalam beberapa waktu terakhir saham PSAB mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pemirsa, di mana level tertinggi hari ini atau dalam 6 bulan terakhir maksud kami di Rp410 per saham. Dan level terendah sempat diduduki di 202, itu terjadi di perdagangan akhir September. Namun di perdagangan Agustus, September, Oktober, dan November ini PSAB mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. PSAB penguatan lebih ke arah terbatas dan bahkan cenderung tertekan. Sementara di perdagangan November setelah menyentuh intraday tertinggi di Oktober, saham PSAB turun cukup dalam ke level 300-an dan posisi di level yang sama di 300-an di sepanjang perdagangan Desember akhir tahun 2024. Kemudian memasuki perdagangan di 2024, saham PSAB ini tekanan semakin hebat pemirsa dan sudah meninggalkan level 300-an. Ya, saya akan coba menyapa kembali Bapak Halim. Minta reja Pak Halim. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore betul tadi. Iya, betul Pak. Untuk PSAB Pak, nyangkut di 322 Pak. Hari ini naik signifikan di 284. 322, iya. Iya. Bisa perhatikan newsnya ya, hari ini ada news katanya mau diakuisisi sama Dewa ya. Jadi kemarin hari ini arah, jadi kemungkinan besok bisa loncat lumayan ya besok ya. Besok resistennya di 340-an, resisten 1. Kalau lewat mungkin bisa ke loncat gaya di 420. baik. Ketika sudah ambil posisi di 322 dan kemungkinan akan ada profit ini terkait dengan proyeksi dari Anda untuk PSAB. Seperti apa strateginya untuk memaksimalkan profit ketika melampaui? Di hold saja Pak? Kuat di antara 80 sampai 340 ya. Oke. Jadi di hold aja pasar trailing stop, kalau hari besok merah keluar langsung, cut dulu. Baik, trailing stop di berapa Pak? Trailing stopnya di low-nya, di close-nya hari ini. Oke. 284. Baik, kita bergeser ke BRPT Pak. Bapak Samekto dari Surabaya, apakah sudah direkomendasikan buy untuk BRPT? BRPT masih sideways dengan ketahanan di resistennya dia ya. Ada MA20, volume juga belum ada. Kalau sudah punya, rekomendasinya hold aja dengan stopnya dengan stop trailing stopnya 910, resistennya dengan 1010 MA200. Baik. Kalau belum punya, skip aja lah. Resistennya berat. Oke, terakhir singkat saja Pak, Ibu Liana dari Surabaya, CBDK baru mau ingin beli, direkomendasikan tidak? Wah, kalau baru ingin beli, cari yang lain aja lah. Ini resistennya cukup berat ini dan sentimen pasar lautnya Tani itu masih panjang ya kayaknya ya. Baik. Jadi avoid dulu lah sementara. Ya, CBDK untuk Ibu Liana dari Surabaya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, kami mohon maaf tadi dari sisi kesalahan teknis ada pemakaian dari sisi durasi pemirsa. Dan silakan masuk bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Terima kasih Pak Halim atas antisipasi partisipasinya hari ini Pak. Iya. Baik. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak Halim Mintareja, Branch Manager JWC San Antonia, Surabaya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.